Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Hermanaudina dengan NIM 2012100017 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan melakukan tugas video pembelajaran dari MK Kurikulum Pengembangan Literasi. Judul yang saya bawakan yaitu Landasan Pengembangan Kurikulum. Yang pertama ada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki di setiap siswa. Karena begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang jelang maupun harus didasarkan pada asas tertentu. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi misi serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Persoalan inilah yang kemudian membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang kemudian kita namakan asas-asas atau landasan pengembangan kurikulum. Nah, berikutnya ada macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama dari landasan filosofis. Pendidikan merupakan sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi berlangsung, apa yang menjadi tujuan pendidikan, siapa yang pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi tersebut merupakan pernyataan yang membutuhkan jawaban yang mendasar yang esensial, yaitu jawaban filosofis. Secara harfiah filosofis atau filsafat berarti cinta atau kebijakan of wisdom. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan bijak, harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Pemikiran sedemikian dalam seringkali disebut sebagai pemikiran radikal atau berpikir sampai ke akalnya. Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Berfilsafat berarti pengetahuan mengkaji satu bidang pengetahuan manusia, daerah cakupannya terbatas. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Nah, jadi landasan filosofi sangat penting dalam pengembangan kurikulum, dalam mendapatkan sebuah konsep atau rancangan yang dipikirkan secara sistematis, logis, dan mendalam sehingga mampu menemukan konsep yang lebih baik. Filsafat juga memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat memberikan bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Nah, ada 3 cabang besar filsafat, yaitu metafisika,
atau yang membatasi yang ada di dalam ini, epistemologi yang membahas kebenaran, dan aksiologi yang membahas nilai. Dan yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Dan yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dan yang ketiga ada sosiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana cara manusia menggunakan ilmunya. Dan yang kedua ada landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antar peserta didik dengan pendidik, dan juga antar peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologinya berkat kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks. Inilah sesungguhnya manusia menjadi lebih maju, lebih banyak memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Perilaku tersebut merupakan manifestasi dan ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pengembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Karakteristik perilaku individu pada tahap-tahap perkembangan serta pola-pola perkembangan individu menjadi kajian psikologi perkembangan. Perkembangan atau kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung maupun proses pendidikan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran anak-anak belajar. Cara belajar mengajar yang mana membutuhkan studi sistematik dan mendalam. Studi demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi belajar. Jadi minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi pelajar. Keduanya sangat diperlukan baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran, serta teknik-teknik penilaian. Dan yang pertama ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dewasa. Yang pertama ada metode dalam psikologi perkembangan. Pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh melalui studi yang bersifat longitudinal, cross-seksional, psikoanalitik, sosiologik, atau studi kasus. Studi longitudinal menghimpun informasi tentang perkembangan individu melalui pengamatan dan pengajian perkembangan sepanjang masa perkembangan, dan dari saat lahir, beribu-ribu anak, dan dari berbagai tingkatan usia, mencatat ciri-ciri fisik dan mental, pola-pola perkembangan, dan kemampuan serta perilaku mereka.
Dan yang kedua ada teori perkembangan. Dikenal ada 3 teori atau pendekatan tentang pendekatan perkembangan individu, yaitu pendekatan pentahapan atau stage approach, atau perkembangan individu berjalan melalui tahap perkembangan. Kedua, pendekatan diferensial melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan yang dibedakan atau jenis kelamin, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pengelompokan individu ada kalanya juga didasarkan atas kesamaan karakteristiknya. Ketiga, pendekatan isafif atau berusaha melihat karakteristik individu yang memiliki sifat-sifat individual yang hanya dimiliki oleh seorang individu dan tidak dimiliki oleh individu lainnya. Dan yang terakhir ada psikologi belajar. Pengembangan kurikulum tidak akan terlepas dari teori belajar, sebab pada dasarnya kurikulum disusun untuk membelajarkan siswa banyak teori yang membahas tentang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Namun demikian, setiap teori itu berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia. Menurut aliran belajar kognitif holistik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan sosial antara kesan yang ditangkap secara panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Dengan demikian, bahwa proses belajar sangat tergantung pada adanya rangsangan yang muncul dari luar diri atau faktor lingkungan. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara pesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulasi dan respon. Mungkin itu cukup. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.